Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. 1. Berarti Quran penting untuk dibaca dan juga penting untuk dipelajari. Dua-duanya perintah di Quran loh. Dan juga yang tadi ayatnya saya baca, habis kamu pelajari, kamu jadi paham. Berarti memahami Quran perintah bukan? Ibu bapak maaf ya, saya survei, ngomongin paham Quran, aduh aku nggak ada kapasitas untuk memahami. Nggak apa-apa, orang-orang yang belajar Quran aja deh yang paham, aku nggak usah. Gitu bu. Seakan-akan Quran ini eksklusif hanya untuk orang yang sekolah di pesantren misalnya, yang di UIN misalnya. Enggak. Ibu bapak saya mau nanya, Quran itu pedoman untuk siapa? Hah? Hadza baso irulin nas. Quran pedoman bagi manusia. Wahuda warohmatul liqaumi yuqinun, menjadi rahmat bagi mereka yang yuqinun, yakin. Ya, kita bikin point of thinking sedikit. Dulu zaman saya sekolah, di pelajaran agama ada soal kitab suci umat Islam. A. Quran, B. Injil, C. Tripitaka. Saya jawab apa coba? Quran. Dan itu mindset di dalam pikiran saya bertahun-tahun. Jadi dari situ saya cuma tahu, oh Quran kitab suci orang Islam, yang nggak Islam kitab sucinya nggak boleh Quran. Gitu bu. Sampai pada akhirnya 13 tahun yang lalu saya belajar ayat bil ayat Quran, saya belajar Quran, loh kok Quran sendiri ngomong bahwa Quran pedoman bagi manusia. Wah, nggak beres nih selama ini, gitu bu. Jadi kita terkotak-kotakan bahwa Islam Quran, Kristen Injil. Sekarang saya tanya, rukun iman kita disuruh mengimani Quran atau kitab-kitab? Berarti kalau saya baca Injil boleh nggak? Nah gitu. Ini kira-kira level of thinkingnya agak sempit. Begitu ada baca Injil, teman saya ngomong, bu udah mulai pindah agama katanya. Kan aneh, kok pindah agama ya? Orang ini juga harus kita baca kok, gitu. Betul nggak bu pak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tetapi ayat ini di surat 45 ayat 20 tadi dikatakan, manusia mana yang mendapatkan kesadaran Quran? Manusia yang yakin. Yang apa bu? Wah. Oke, sekarang saya tanya, apa bedanya yakin dan percaya? Quran untuk orang yang percaya atau untuk orang yang yakin? Dengerin dulu. Hadza baso irulin nasi wahuda warahmatul liqaumi yuqinun. Yakin. Berarti Quran ini untuk siapapun manusia yang, saya mau nanya, keyakinan bergantung kepada identitas nggak? Gini, keyakinan profesor sama keyakinan anak TK, keyakinan orang Islam sama keyakinan orang Kristen, keyakinan orang kulit putih, keyakinan orang kulit hitam, semua yang namanya yakin tidak ada kaitannya sama form identity gitu. Sampai sini oke? Berarti berlaku untuk semua manusia nggak? Yes. Maka yang disuruh puasa orang yang KTP-nya Islam bukan? Yang
Iman. Iman nggak ada kaitannya mau kamu suku, bangsa, ras, agama. Faith is always the faith without identity. Makanya nggak ada kalimat gini, hai orang-orang yang KTP-nya Islam diwajibkan atas kamu puasa. Nggak ada. Ya, ya, ya. Bismillah dulu. Betul nggak? Tapi kalau level of thinkingnya nggak luas, dia jadi mengkerucut, akhirnya mengkristal, judgementnya tinggi, nggak sama kebiasaannya disalahin. Contoh. Ini tuh kursi lo ya, oke. Ada orang Inggris datang, no, this is chair kata dia. Yang satu lagi enggak, kursi, enggak, chair. Ini yang pusing yang mana, yang benar yang mana kan puyeng. Betul nggak? Karena dua-duanya melihat dari sudut pandangnya masing-masing, padahal dia ngomongin objek yang sama. Betul nggak Bu? Sampai sini oke? Oke, dikit. Ada esensial dan ada non esensial. Ya, ini agak loncat sedikit. Sedikit aja, karena ibu bapak once kita nggak ngerti ini, berantem terus aja. Saya tanya, esensial dari apa yang saya pegang, botolnya atau airnya? Ibu bapak beli ini gara-gara botolnya atau gara-gara airnya? Yes. Berarti kalau esensialnya air, orang haus tuh nggak nyari merek. Betul nggak? Orang haus nyari apa? Air. Tapi kalau saya balikin ada mereknya, di satu sini ada merek satu lagi, ada Cleo sama Amidis, ini bisa jadi berantem nih. Nggak bisa yang benar tuh ini, nggak bisa yang benar tuh ini. Ini. Padahal dua-duanya isinya mineral water. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau dua-duanya mineral water dengan merek yang berbeda, the essentialnya adalah tetap mineral. Jadi Tuhan mau dipanggil sama nama apapun, esensinya sama nggak? Jadi nggak usah berantem sama yang beda, karena kenapa? Berbeda belum tentu salah. Dan kita tuh nggak terlalu bisa menerima perbedaan. Berarti semakin kita menuju kepada keyakinan, maaf ya, semakin baca Quran, semakin menjadi manusia, semakin yakin, nanti ada parameter indikatornya. Saya mau balik dulu. Apa bedanya yakin dan percaya? Gini. Oh, mau usah diangkat lah ya. Saya mau ngasih tahu ibu, bapak, kue ini enak banget. Nah ya, dengan meyakinkan nih. Percaya nggak? Udah, saya ganti pertanyaan ya. Bisa percaya nggak? Bisa. Siapa yang menyebutkan itu? Sip. Berarti kalau kita percaya kepada siapa yang mengatakan, figur otoritas ini penting banget ya kira-kira? Padahal figur otoritas belum tentu kebenaran yang sejati gitu. So ibu bapak, hati-hati sama figur otoritas. So that's why kenapa kita dikasih akal, kenapa kita dikasih why, kenapa kita dikasih critical thinking, supaya nggak dia ngomong ikutin aja, gitu loh Bu. Kalau yang namanya percaya ya, biasanya based on dari figur otoritas. Oke? Tetapi Quran nggak ngomongin kepercayaan. Quran berbicara yukinun. Sekarang saya tanya, ini penting banget Bu, penting sepenting-pentingnya, supaya kita benar-benar keep fresh. Gitu. Contoh. Saya belum nyobain kue ini, maka saya nggak bisa bilang kue itu enak.
Meskipun kue itu dibungkusnya ada paling enak nomor 2 sedunia misalnya. Ibu dan bapak, saya mau nanya, kehidupan kita tuh di luar diri kita atau di dalam diri kita? All the experience, semua apapun yang kita rasakan, basically, essentially, di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di dalam. Oke? Semua di dalam nih. Nggak ada yang di luar. Even ibu dan bapak ngelihat saya, bukan ngelihat saya di luar diri ibu dan bapak. Tubuh fisiknya iya, tapi ibu bapak melihat saya di dalam dirinya masing-masing. Betul nggak? Yes. Berarti pertanyaannya ya, pelan-pelan. Kalau saya belum nyobain kue ini, saya tidak pernah punya otoritas mengatakan keyakinan kalau kue ini enak. Betul? Berarti kalau orang meyakini, mengalami dulu atau tidak mengalami dulu. Berarti kalau ngomongin Quran, yukinun dari manusia ke Quran, Quran bisa jadi petunjuk kalau dia setelah paham mengalami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang ya, ulang, pelan-pelan. Ibu bapak, banyak orang hari ini beli sesuatu korban iklan. Nah, enak banget, ngelihat, enak, orang banyak, kita dapat word of mouth, kita beli. Misal, kita membeli berdasarkan keyakinan atau kepercayaan? That's it. Hati-hati loh. So, ibu bapak, kita penting untuk hati-hati apa yang kita percaya. Karena kepercayaan ini akan menjadi sesuatu yang mengontrol diri kita. Punten ya, mohon maaf. Teroris pakai bom ngebunuh karena dia percaya tindakan itu menuju kepada Tuhan menurut kepercayaannya dia. Sip. Kalau saya pun percaya begitu, saya akan melakukan hal yang sama. Berarti urusannya di apa? Percaya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? So itulah kenapa saya tadi ngomong, I'm not trying to convincing. Saya nggak mencoba untuk ibu dan bapak percaya. No. Even kalau bisa ibu bapak, jangan terlalu percaya apa omongan saya gitu. So you're just sharing, right? Karena sharing. Itulah indahnya taklim. Taklim itu berbagi pengalaman. Bukan menggurui, bukan lebih benar, apalagi mengharuskan. Nah kan di sistem kita nggak gitu, Bu, Pak. Nah, kembali. Sampai sini oke, by the way? Oke ya? Agak ke dalam dikit ya, dikit aja. Once Quran mengatakan menggunakan kata yakin, ini Quran berbicara tentang keyakinanmu pada Quran ketika Quran sudah engkau alami. Disitulah kita baru bicara Shadaqallahul Azim. Sekarang saya tanya, kebanyakan Alif Lam Mim Zalikan kita Shadaqallahul Azim, gitu nggak? Yang dia omongin udah dialami belum? Gimana mau ngomong Shadaqallahul Azim? Aneh nggak? Aneh. Maha benar Allah. Kenapa? Persoalan dia mendalami atau tidak mendalami atau mengerti kan menjadi yang kedua. Iya, tapi di level TK gitu loh, Bu. Jadi salahkah? Bukan salah, beda level aja. Dengerin dulu. Selama ini kita disuruh kalau begini habis gini baca gini, begitu nggak? Pertanyaan saya, pakai ngerti nggak? Ngikut.
Salah? Enggak salah. Cuman kelas TK gitu aja. Sip ya. Artinya kalau kita mau naik dari kelas baca menuju paham, menuju mengalami, ibu bapak secara logika saya bisa ngomong benar kalau udah langsung ngerasain nggak kira-kira? Iya. Ibu bapak maaf ya, ini kita harus terbuka contoh. Kenapa Quran pakai bahasa Arab? Udah gitu dulu saya tanya. Karena nabinya orang Arab. Kalau Nabi Muhammad lahir di Garut, Quran pakai bahasa apa? Nah gitu. Contoh. Fa inna ma yasarnahu bilisanika la'allahum yatazakarun. Aku mudahkan Quran dengan bahasamu. Oke? 4458. Nah, dalam concern ini yang ingin saya sampaikan adalah kira-kira waktu dulu di masyarakat Arab suruh baca Quran karena pakai bahasa Arab yang isinya juga bahasa Quran, yang bacanya juga orang Arab, sekaligus baca, sekaligus ngerti juga nggak kira-kira? At least lah. Betul nggak? Karena mereka nggak harus double work baca terjemahin. Orang bacaannya juga bacaan itu. Beda sama hikmah, beda. At least baca ngerti. Kalau hikmah, baca ngerti, paham, sadar, itu hikmah. Maka ibu bapak maaf ya, orang Arab sendiri baca Quran belum tentu dapat hikmah. Belum tentu. Berarti bahasa masalah nggak? Untuk hikmah, bahasa masalah nggak kira-kira? Enggak, karena Allah bilang, aku mudahkan dengan bahasamu. Sampai sini oke? Oke. Maka, ketika kamu membaca satu ayat, satu huruf akan mendapat 10 kebaikan. Kita nangkepnya terlalu mentah, kalau baca 10 kebaikan. Bismillahirrohmanirrohim, 19 huruf, 19 kali 10, 190, Alhamdulillah. Gitu Bu, Pak? Oke sampai sini? Tapi begitu kita kembali ke interpretasi di sini, maksud kalau kamu baca satu huruf menjadi kebaikan, means kamu baca, kamu habis baca jadi ngerti, kamu habis ngerti menjadi perilaku, perilakunya yang membuat kebaikan kepada orang lain. Itu jadi rangkaian nggak kira-kira? Nah kita nggak melihat rangkaiannya, shortcut, baca pahala, gitu Bu. Sama kayak tadi, baca Shadaqallahul Azim. Kenapa? Harus gitu ketetapannya. Kenapa? Pokoknya gitu. Gitu. Salah? Enggak. Cuman levelnya TK gitu. Ulang ya. Ulang. Berarti Quran didesain ketika di sini ada kata-kata yukinun, di sini masuk ke dalam konteks mengalami. Siapa yang paling bisa yakin sesuatu atau apapun konteks yang dilakukan ketika dia udah nyoba kuenya? Saya ngomong ke ibu bapak, this is good. Kenapa bilang good Kang Abu? Udah nyoba. Beda nggak ibu bapak this is good? Udah nyobain belum? Belum sih katanya. Nah sekarang yang datang ke kita banyaknya apa? Katanya. Pokoknya. Dapat maksud saya? Real case. Real case ya. Real case. Di Al-Baqarah 274, contoh. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik siang dan malam, maka mereka tidak akan mendapatkan kesedihan, berduka cita, dan mereka akan merasakan happiness. Kurang lebih begitu. Saya tanya, kalau ibu bapak baca ayat ini diulang-ulang, kira-kira happinessnya dapat nggak? Dengerin dulu. Di Quran
Ngomong. Orang-orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit, orang-orang yang bersedekah baik malam atau siang secara tersembunyi maupun tertutup dan seterusnya, dia akan mendapatkan nggak ada khawatir dan dia tidak berduka cita, akan happy. Ini informasi bukan? Informasi. Udah mundur dulu dikit ya. Ibu bapak beli resep masak. Sok masak apa misalnya? Sayur asem. Beli resep. Resep tiap hari baca. Resep sayur asam 1. Apa aja ya? Saya juga nggak tahu. Ya pokoknya resep sayur asam aja ya. 1, ini gram, ini gram, ini gram, ini gram, ini gram. Jadi nggak sayur asamnya? Sip ya? Berarti ketika ibu bapak ngambil Quran, baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabu, ini lagi baca resep nggak? Terjadi sesuatu nggak? Karena stuck di level. Abis itu ngomong Shadaqallahul Azim, aneh nggak? Kalau udah ngelihat sayur asamnya, baca resep, ngikutin, masak, baca, masak. Jadi dikasihin ke suami, dirasa enak mah. Shadaqallahul Azim. Sampai sini oke nggak ini? Jadi kira-kira kita ini banyak membaca resep atau banyak membuat resep menjadi perilaku yang mana? Baca. Udah gitu hatam, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau nggak paham, nggak akan yakin. Jadi yang penting paham atau hatam? Dua-duanya. So that's why ibu bapak maaf ya, semua akan ditarik oleh frekuensi yang sama. Kalau orang frekuensinya nggak sama, nggak akan datang diundang juga. Kenapa? Beda level. Dan beda level itu bukan berarti harus musuhan, enggak. Karena apapun secara concern, tidak ada yang bisa memaksakan level itu, nggak ada. Like attract like, titik. Jadi kalau sama yang beda level, maklum aja udah. Oh beda, dia masih di TK, kita juga di PAUD gitu. Nggak jauh beda sih sebenarnya gitu. Misal. Sampai sini oke? Oke. Berarti Shadaqallahul Azim kalau udah nyobain kue atau sebelum nyobain kue? Udah tahu ini enak banget. Shadaqallahul Azim. Ya nggak apa-apa. Ibu bapak besok gitu juga lagi juga nggak apa-apa. Tapi mulai paham. Oh yang saya baca harus dialami nih gitu. Karena kalau ibu bapak banyak baca banyak data, ngerti enggak? Asbun enggak? Asbun. Allah ngomong kaburomatan indallahi antakulu malataf alun. Kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalau ngomong nggak ada aplikasinya, bahaya nggak? Bahaya. Nggak memperbaiki diri. Contoh, kalau sholat suka baca surat Al-Ma'un nggak, Bu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim dan seterusnya. Coba di situ. Di mana Allah sangat nggak suka sama orang yang menghardik anak yatim. Betul nggak? Intinya bahasa gampangnya Allah tuh sangat nggak suka sama orang pelit. Ya. Orang lagi sholat, maaf ya, gak ngerti Al-Maun isinya apa, tiap hari dibacain Ara'aital ladzi selesai sholat pelit juga dia. Berarti antara Al-Maun yang dibunyikan sama attitude hariannya bertolak belakang kira-kira. Disitulah dikatakan fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Lagi sholat ngomong
pengen jadi orang dermawan, habis sholat jadi orang pelit. Di mana tingkat apa ya, sinkronisasinya gitulah kira-kira, nggak sinkron gitu. Oke, ibu bapak, sip ya, sip ya. Jadi paham penting nggak? Penting. Hatam, penting. Nah gitu. Bukan harus meninggalkan salah satu yang lainnya, bukan. Menaikkan kelas kesadaran. Jadi Quran itu yakin apa percaya? Yakin, yukinun. Sekarang ibu bapak dengar saya ngomong, ini bukan untuk dipercaya, bukan. Dikontemplasikan, pulang, direnungkan. At some point dari masing-masing takaran kita, apa yang kita pelajari akan menjadi realitas. Begitu menjadi realitas, ibu ngomong, iya kemarin belajar di Kemang, Sodaqallahul Azim, ternyata ya, baru di situ kita yukinun. Ini mah latihan ngaji, bu, pak, bukan ngaji. Ngaji mah nanti keluar, baru tuh kita disantai dikasih, ibu bapak hidup harus sabar, teori. Hidup harus nggak boleh pelit, teori. Latihannya iya, keluar baru dilakukan. Makanya kalau nanti kita bahas sabar, ibu dan bapak keluar dari pengajian, pasti ketemu orang nyebelin. Nggak marah-marah. Entah itu gimana, karena tadi baru belajar sabar, keluar, coba bener nggak habis belajar gitu, bu, mak. Nanti kita bahas sedekah, tiba-tiba banyak orang yang minta lah, minjem duit lah, apapun. Kenapa? Kan udah dikasih pelajarannya, dibuktikan nggak? Gitu loh. Nah, ketika pembuktiannya terjadi dan benar-benar kita mengalami si O tadi, Sodaqallahul Azim, benar ya, yakin saya pak sama Quran. Kenapa kamu yakin? Mengalami. Sekarang apa yang terjadi? Kenapa kamu yakin? Pokoknya gitu. Nah, gimana? Beda. Oke. Ulang. Quran. Orang-orang yang bersedekah malam dan siang, dia akan mendapatkan nggak khawatir dan dia akan tidak bersedih. Oh, informasi kalau saya sedekah, saya happy. Dah, tutup. Nggak apa-apa. Sodaqallahul Azim, nggak apa-apa di sini juga nggak apa-apa. Nah. Tapi ada mengalami, dah beres ngaji, Quran tadi ngomong, orang yang sedekah happy, dah ngelihat orang yang kira-kira perlu makan. Saatnya saya mengaplikasikan pelajaran. Dah set kesuk, ambil nasi bungkus, kasih. Begitu ngasih, ibu bapak pasti ngalamin lah. Nggak ada perasaan apapun ketika kita membantu orang lain, pasti happiness inside. Betul nggak? Begitu ngasih ada rasa happy nggak? Disitulah Sodaqallah. Bener ya, ternyata ini. Kenapa kamu tahu benar? Barusan ngasih orang miskin, saya jadi happy. Berarti mengalami nggak? Itulah yang disebut yukinun. Berarti keyakinan dalam konteks ini kuncinya adalah manusia. Sekarang saya tanya, berarti Quran ini kalau kaitannya sama manusia, universal nggak? Universal nggak? Jelas lah, kalimatnya juga manusia. Berarti Quran kitab universal nggak? Kalau universal berlaku untuk siapapun nggak? Berarti ibu dan bapak agak aneh kalau orang belajar Quran semakin eksklusif hidupnya, terkotak-kotak, hanya mau nolong kelompoknya, dia tidak bisa menerima universal. Berarti dia tidak masuk ke dalam Quran yang universal. Ada itu ya. Gimana? Iya, kan kita kan ngomong bukan orang lain. Ingat, ini buat siapa ibu bapak? Aku. Nah, bukan buat orang lain, bukan. Sip ya? Jadi kalau tadi bertanya, sudahkah aku menjalani misi hidupku, jiwaku?
ditanya aja, aku universal nggak gitu? Semakin universal nggak gitu? Tahapan awalnya adalah bagaimana aku bisa menjadi rahmatan lil, keberadaanku akan memberikan kebaikan untuk sekitar dimanapun dan kapanpun. Seluruh umat semesta dan seterusnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kita conclusion, udah 11.15, abis ini saya izin kabur Jumatan. Gitu. Ya, Ibu Bapak, bismillah ya. Saya ngejawab pertanyaan Bu Tisi pelan-pelan, jiwa pelan-pelan. Karena so much we talk about jiwa lah, ruh lah, apa dan lain-lain. Kita akan melihat itu dengan cara yang lebih dalam gitu kira-kira. Tapi Ibu Bapak, yuk satu, sadarilah bahwa apa yang kita bunyikan belum tentu kita ketahui. So, sebisa mungkin mempersedikit bunyi. Sebelum bunyi, thinking dulu. Kira-kira kalau saya nge-WhatsApp gini orangnya sakit hati nggak ya? Nah itu penting Bu. Kira-kira kalau saya posting ini di Instagram dampaknya baik atau buruk ya? Gitu. Karena once it's happen nggak bisa ditarik ulang. Kalau udah dilakukan jadi memori. Kalau udah jadi memori akan dimintai pertanggung. Nanti kita ngerti masalah. Jadi sebelum terucap, sebelum ada perilaku, sebelum ada action, make sure kita diam dulu. Apapun. Jadi nanti Ibu Bapak kita tuh nggak punya terlalu semangat pengen ngasih wejangan mulu ke orang gitu Bu. Jadi masyarakat kita tuh salah satu yang menarik adalah pengen ngasih, orang nggak perlu ceramah, diceramahin gitu. Dikasih wejangan mulu gitu. At some point, Ibu Bapak maaf ya, at some point keberadaan kita cukup hanya untuk mau mendengarkan, itu udah cukup banget. Menjadi teman untuk yang bisa mendengarkan, that's enough gitu. Oke ya, itu satu. Yang kedua, knowledge is power. Ibu Bapak jangan pernah lelah, nggak ada masa berakhirnya belajar, nggak ada. Dan Ibu Bapak bisa belajar dari anak kecil, belajar dari pohon, belajar dari semut, belajar dari semua. Karena dalam satu prinsip semuanya adalah guru. Sip ya? Maka fokuslah pada pesannya, bukan siapanya. Anak kecil tahu apa? Nggak tahu, mungkin dia lagi ngasih pesan ke kita. Oke? Dan yang paling penting, stay humble. Udah Ibu Bapak, yuk kita jadi stay humble aja. Kita sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Maka jangan sok. Oke? So rumusnya 5M, membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mensiarkan. Yuk, Qur'annya jangan hanya dihatamkan, tapi jadi paham. Bukan juga paham, diyakinkan untuk saya mengalami. Mending tahu satu ayat yang dijalankan sebagai perilaku daripada tahu ribuan ayat tapi nempel di data pengetahuan. Karena Ibu Bapak maaf ya, kunci utamanya bukan masalah Qur'annya, tapi habis baca Qur'an attitude berubah enggak gitu. Ujung-ujungnya attitude. Oke? Siap ya? Kita tutup dengan hening berdoa sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. cinta Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para Alhamdulillah yang isinya karena kita antara teman